Halo, selamat datang kembali dengan saya Farid Surya di materi belajar membangun aplikasi berbasis website. Di bagian kedua ini kita akan belajar tentang server-side programming versus client-side programming. Di sesi sebelumnya saya sudah bahas tentang arsitektur teknologi website yang di dalamnya saya mengupas tentang berbagai macam teknologi ya. Secara garis besar, bagaimana aplikasi web itu berjalan, server side, client side, dan jaringan yang menghubungkan antara keduanya. Nah, di bagian kedua ini kita akan belajar bersama tentang server side programming versus client side programming. Nah, kita mulai dulu dari apa yang akan kita pelajari pada sesi ini. Yang pertama, nanti kita akan belajar tentang perbedaan antara server-side programming dan client-side programming. Kedua, kita nanti akan belajar tentang berbagai macam bahasa pemrograman web untuk server-side programming, ya, pemrograman di sisi server. Yang ketiga, kita nanti akan belajar tentang beberapa bahasa pemrograman web untuk client-side programming. Jadi, bahasa pemrograman apa saja sih yang bisa digunakan di dalam client-side programming. Kemudian yang terakhir nanti kita akan bahas tentang penggunaan server-side programming dan client-side programming dalam pengembangan sistem. Jadi keduanya ini saling melengkapi. Client-side itu posisinya di mana, server-side programming itu posisinya di mana. Semuanya punya fungsi masing-masing. Oke, kita mulai dari server-side programming. Nah, pemrograman web di sisi server atau dikenal dengan server-side programming itu adalah pemrograman web di mana proses eksekusi bahasa program itu dilakukan di sisi server. Oke ya. Jadi kata kuncinya adalah eksekusi bahasa program itu dilakukan di sisi server. Artinya mesin yang digunakan adalah mesin server. Jadi kalau bahasa pemrograman itu kan kita punya serangkaian perintah-perintah program ya, misalnya kondisional, ada looping, macam-macam sebagainya, bahasa-bahasa pemrograman yang standar. Nah, proses eksekusi bahasa program itu kalau di server-side programming itu adalah di sisi server. Artinya resource yang digunakan adalah mesin server, bukan mesin klien. Oke ya, itu saya kira cukup jelas. Yang ketiga, di server-side programming itu dapat terhubung secara langsung dengan database. Jadi database itu kan tersimpan di dalam server ya, di dalam server. Salah satu resource di dalam mesin server. Nah, kelebihan dari server-side programming ini, bahasa programnya langsung bisa terkoneksi dengan database yang ada di dalam sistem atau yang ada di dalam server. Oke. Ciri khas yang lain dari server-side programming adalah kode program itu tidak dapat dilihat oleh pengguna. Jadi ibaratnya di sisi server itu proses ya, ada proses, kemudian keluar ke klien itu sudah jadi. Jadi si klien itu, pengguna itu tidak mengerti ya, tidak tahu apa yang terjadi di balik server itu. Tapi yang keluar ke keluar ke sisi pengguna itu adalah sesuatu yang sudah jadi, tertampil dan siap dipakai oleh pengguna, gitu ya. Biasanya rendernya itu kemudian di dalam kode-kode HTML, CSS gitu ya, atau JavaScript gitu. Itu di baliknya prosesnya adalah seperti itu. Oke ya, jadi itu ciri khusus dari server-side programming. Kode program tidak dapat dilihat oleh pengguna. Oke, kemudian apa aja kegunaan server-side programming itu sebenarnya? Yang pertama, kegunaan server-side programming itu adalah untuk berkomunikasi dengan database. Ya, tadi sudah saya singgung sedikit. Client-side programming itu tidak bisa melakukan hal itu, jadi tidak bisa melakukan ke database secara langsung. Tapi pemrograman di sisi server itu bisa dilakukan koneksi langsung ke database. Kemudian yang kedua adalah berinteraksi dengan ruang penyimpanan mesin. Jadi misalnya sebuah aplikasi website itu kan kadang-kadang butuh sebuah ruang untuk menyimpan misalnya foto, file,
dan lain sebagainya ya, file-file yang itu dilakukan atau disimpan di dalam server. Kenapa di dalam server? Karena agar klien-klien ya di pengguna-pengguna di seluruh dunia itu bisa mengakses data secara terintegrasi. Jadi jangan sampai misalnya sebuah sistem online begitu ya, berbasis web, antara user satu tidak dapat mengakses sebuah resource ya yang seharusnya dia dapat karena tempat penyimpanannya misalnya di komputer lokal dia. Tidak bisa karena tidak terhubung ya. Nah, syarat agar klien-klien itu bisa mengakses resource secara terintegrasi itu adalah file penyimpanannya disediakan dalam server. Nah, untuk mengatasi file-file penyimpanan itu yang melakukan adalah eksekusi bahasa program di sisi server. Manfaat yang ketiga atau kegunaan yang ketiga dari server-side programming ini adalah berinteraksi dengan sistem operasi mesin. Jadi server itu kan mesin ya, dia memiliki sistem operasi. Nah, server-side programming itu dia bisa mengakses secara penuh sistem operasi yang dimiliki, gitu ya. Kemudian memproses data input. Jadi kalau misalnya database sistem ya, sistem itu kan biasanya ada aplikasi atau ada formulir untuk mengambil data input dari pengguna. Misalnya data input atau file ya yang dimasukkan oleh pengguna ke dalam sistem. Maka yang memproses itu semuanya adalah server-side programming. Kemudian kegunaan yang ketiga, yang terakhir itu adalah membuat API atau Application Programming Interface untuk pengelolaan data. Biasanya hal itu dilakukan oleh sistem-sistem modern ya sekarang, dipisahkan antara server-side programming dengan client-side programming itu pisah sama sekali. Server-side programming itu hanya menyediakan data-data. Nah, data-data itu biasanya disebut dengan API itu, Application Programming Language. Keluarnya bukan HTML macam-macam sebagainya ya, tapi keluarnya hanya berbentuk data-data misalnya XML atau data-data JSON. Yang itu bisa dikonsumsi oleh client-side programming, gitu ya. Nah, ini kegunaan dari server-side programming. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi tentang server-side programming itu. Nah, bahasa pemrograman yang biasa digunakan di sisi server atau server-side programming diantaranya, yang biasa digunakan, yang pertama yang paling terkenal itu sudah lama sekali ini adalah PHP ya. Kemudian ada ASP, sekarang ada ASP.NET ya, punyanya Microsoft. PHP itu udah lama sekali juga. Kemudian ada Java. Java ini juga bisa digunakan sebagai server-side programming karena dia berjalan di operating system ya, di server. Kemudian ada C++, ada lagi Ruby, ada ini yang terakhir ini tergolong baru, itu Node.js. Node.js itu bahasanya menggunakan JavaScript. Ini agak anomali sebenarnya karena JavaScript itu biasanya digunakan untuk sisi klien ya, biasanya digunakan untuk sisi klien, tapi oleh teknologi sekarang Node.js membuat JavaScript itu bisa digunakan di sisi server. Jadi dia bisa mengakses database secara langsung, mengakses mesin, mengakses operating system, dan mesin-mesin menyimpan data ya, menulis data di server, membaca data di server dan seterusnya. Ini nanti kita bahas. Kita fokusnya nanti ada di dua, yaitu PHP dan JavaScript atau Node.js. Dan sekarang Google itu punya Golang ya, Go language. Dia juga termasuk kategori dari server-side programming. Oke, kita bahas dua server-side programming. Yang lain nanti bisa dieksplorasi sendiri, yaitu PHP pertama. Nah, PHP ini sebenarnya adalah akronim dari Hypertext Preprocessor. Entah kenapa ya, disingkatnya dengan PHP. Tapi memang tenarnya begitu. Kemudian dia merupakan bahasa pemrograman. Jadi teman-teman bedakan antara bahasa pemrograman dengan markup language atau bahasa markup ya. Kalau bahasa pemrograman itu dia memiliki logical. Jadi ada if else misalnya gitu ya ciri-cirinya. Dia bisa melakukan logical ya, logical kondisional.
Nah, kalau HTML itu bukan bahasa pemrograman sebenarnya, tapi dia adalah markup language atau untuk menggambar sebenarnya ya, untuk menuliskan kode-kode untuk menentukan grafik ya, graphical user interface di dalam browser. Itu pakainya HTML dan CSS, itu CSS-nya untuk styling ya. Nah, jadi kalau misalnya HTML itu bahasa pemrograman apa enggak gitu, bukan. Bahasa itu markup language. Bahasa pemrograman itu ya yang bisa kita gunakan sebagai logical conditional ya. Kemudian dia berjalan di dalam HTTP server, biasanya Apache ya. Dapat terkoneksi dengan database tentu. Nah, sekarang kita lihat posisi PHP pada server. Jadi kalau misalnya ada web server atau HTTP server, misalnya adalah Apache di sesi 1 kita sudah bahas itu. Nah, PHP itu berada di dalam Apache, berjalan di dalam Apache atau web service ya, web server Apache, misalnya Apache atau Nix dan macam sebagainya. Kemudian database itu juga berjalan di dalam web server. Sebenarnya PHP dan database itu dia adalah entitas yang berbeda, tapi dia bisa berkomunikasi, ya, bisa saling terhubung ya. Fungsinya adalah PHP membaca, menulis, memperbaharui atau menghapus database. Itu bisa melakukan itu semuanya di PHP. Kemudian dia juga bisa menuliskan file ya. Misalnya ada upload dari user, dia simpan di salah satu folder di dalam mesin server gitu ya. Itu bisa dilakukan oleh PHP. Nah, kemudian ada web browser. Web browsernya itu web browser ini adalah fungsinya adalah sebagai klien. Ketika dia melakukan request, maka web server itu akan mengolah ya, PHP itu akan mengolah datanya sedemikian rupa, kemudian dia akan melakukan respons yang bisa dibaca nanti oleh web browser. Kira-kira begitu untuk PHP. Nah, kita akan coba PHP itu seperti apa sebenarnya wujudnya ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah coba untuk menginstal XAMPP sebagai web service ya untuk PHP ini. Untuk teknologi modern sebenarnya sekarang sudah ada Composer ya, sudah ada Composer yang dilakukan oleh Codeigniter, Laravel dan beberapa framework PHP lain. Dia tidak memerlukan lagi XAMPP untuk melakukan running program ya. Tapi untuk kasus kali ini saya akan mencoba XAMPP. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran kepada teman-teman semuanya tentang posisi bahasa pemrograman sisi server di dalam server itu sendiri. Oke. Yang perlu dipersiapkan adalah yang pertama, komputer sudah terinstall XAMPP ya. Yang kedua, smartphone terhubung dalam satu jaringan dengan komputer, misalnya dengan USB. Saya sudah menghubungkan ini dengan jaringan kabel ya, USB. Nah, saatnya kita mencoba. Nah, saya akan nyalakan dulu XAMPP-nya ya. Oke. Starting Apache file nanti dulu ya. Saya akan di Linux biasanya ada seperti ini ya. Ini file jadi tidak berhasil ya. Saya akan cek dulu. Ya, cara ngeceknya adalah begini ya. Cari aja di sini. Nah, ini ada. Nah, ini ya. Ini disuruh stop dulu. Oke, ini disuruh stop dulu. Nah, ini udah stop. Kemudian baru di start lagi. Oke ya, ini Apache udah oke. MySQL udah running. Yang terpenting adalah Apache dan MySQL. Itu udah running semuanya. Kita cek dulu di localhost php myadmin. Oke ya. Ini udah berjalan, artinya Apache dan MySQL sudah berjalan oke. Nah, sekarang saya akan masuk ke folder XAMPP-nya. Di Windows biasanya pakai C ya, di C XAMPP gitu ya. Cari aja di C XAMPP.
Kalau saya di Ubuntu di OPT, kemudian lam pp. Kalau udah ini udah sama ya, polanya udah sama. Kalau di the folder ini sudah sama di htdocs. Misalnya saya ada di myweb ini ya, saya bikin satu folder namanya myweb. Kita akses localhost / myweb. Oke ya, ini ada my first heading. Nah, kita cek dulu isinya apa sebenarnya di dalam myweb itu. Oke, kita masuk ke folder project dari myweb. Jadi kita cari foldernya di exampp htdoc ya, exampp htdoc, htdoc ini, kemudian myweb. Nah, oke, kita cek dulu. Nah, ini myweb isinya adalah index.html. Jadi my first paragraf ini ya. Nah, saya akan bikin satu folder lagi, my php, misalnya ya, .php. Oke, ini ya, my php.php. Nah, misalnya, nah ini contoh tag HTML, tag PHP begini. Oke, saya akan bikin kode sederhana begini ya, untuk menampilkan kata OK. Nah, kita coba dulu my php.php. Nah, ini ya, my php.php ada muncul OK. Artinya ini sudah bisa ya, sudah bisa diakses. Ini bahasa server PHP. Kita lihat source-nya. Ini klik kanan, kemudian view page source. Nah, lihat ini. Ini OK. Padahal di sini sebenarnya ada PHP ya, ada PHP dan sebagainya. Yang muncul hanya OK. Artinya sebenarnya dia melakukan rendering ya. Atau misalnya gini. H1 gitu ya. H1. Kita simpan. Nah, ini. Yang dirender adalah HTML-nya saja. Tapi sisi pemrogramannya dia tidak dimunculkan ya, tidak bisa diakses oleh user. Nah, itu ciri-ciri dari server side programming. Contoh misalnya begini, kita bisa juga bikin HTML di dalamnya ya. Misalnya saya bikin HTML begini. Oke ya, di PHP saya bikin HTML. Oke ya. Kemudian di sini, di atas ini saya bikin server side programmingnya. Misalnya saya title gitu ya, my first PHP. Nah, gitu ya. Di sini di headingnya saya panggil variabel PHP-nya, misalnya title tadi itu. Oke, ya. Kita cek lagi di sini. Oke ya. Oh sorry, ini belum dimunculkan. Nah, ini. Oke ya, ini my first PHP. Kita lihat di sini, my first PHP. Padahal kodenya adalah ini ya, title ya, title, tapi di render dia mengambil variabel dari title yang di atas, kemudian di render menjadi HTML di atribut H1 atau heading 1. Ya. Nah, itu adalah ciri-ciri dari server side programming. Itu contohnya di PHP. Oke. Di awal tadi saya katakan bahwa itu nanti tidak akan muncul ya, tidak akan muncul di sisi di pengguna. Nah, kalau kita mau menuliskan kode-kode program misalnya logical program menggunakan PHP, itu tidak akan muncul di pengguna. Yang muncul hanyalah elemen-elemen yang dirender oleh PHP itu, yang kemudian dimunculkan dalam bentuk HTML, bisa diakses oleh pengguna gitu ya. Oke, itu contoh dari PHP. Yang kedua adalah client side programming. Client side programming itu cirinya adalah
pemrograman web, eksekusi programnya itu dilakukan di sisi klien atau lebih singkatnya adalah di web browser sebenarnya. Nah, sehingga mesin yang digunakan untuk memproses bahasa-bahasa pemrograman yang dituliskan adalah mesin perangkat pengguna, bukan mesin server. Jadi kalau misalnya mengakses sebuah sistem ya di sebuah domain misalnya uad.ac.id, kemudian di situ ada bahasa pemrograman sisi klien, maka yang dieksekusi atau resource mesin yang digunakan itu adalah resource mesin dari pengguna itu sendiri. Kalau dia menggunakan smartphone, maka mesin yang digunakan adalah mesin smartphone. Kalau dia menggunakan laptop, adalah mesin yang digunakan adalah mesin laptop. Nah, itu perbedaan yang paling mencolok ya. Kemudian mesin yang digunakan tadi untuk memproses adalah mesin dari sisi pengguna. Ciri-ciri yang ketiga untuk client-side programming ini adalah distribusi aplikasi adalah dalam format HTML atau JavaScript. Ya, bisa dijalankan misalnya di WebView, Android, bisa di iPhone, bisa di cross-platform. Ya, bisa di berbagai macam platform. Tapi kode program di sisi klien itu dapat diakses oleh pengguna, gitu ya, dapat diakses oleh pengguna. Nah, sebenarnya kegunaannya apa sih untuk client-side programming ini? Yang paling utama adalah client-side programming ini digunakan untuk membuat halaman web itu menjadi lebih interaktif dan dinamis. Jadi kalau teman-teman lihat website misalnya Facebook atau Twitter ya, itu kan update-nya tidak perlu melakukan refresh halaman atau tidak perlu reload halaman ya, memuat ulang halaman, karena mereka melakukan eksekusi programnya itu di sisi di sisi klien atau di web browser mereka, sehingga tidak perlu pindah halaman, data-data bisa bertransaksi di balik layar gitu ya, menggunakan bahasa pemrograman sisi klien. Jadi kalau misalnya pakai PHP murni, kita tidak bisa melakukan itu, karena PHP itu kalau mau memperbaharui data, maka harus memperbaharui halaman ya, memperbarui halaman. Nah, kalau di sisi client-side program ini nggak perlu. Jadi misalnya kita scroll ke bawah gitu ya, maka dia akan langsung loading ya. Itu adalah ciri-ciri dari website yang menggunakan client-side programming, sehingga website kita nanti akan menjadi interaktif dan dinamis. Oke, yang kedua adalah berinteraksi dengan penyimpanan lokal. Ya, penyimpanan lokal itu contohnya begini. Nah, ini misalnya ya. Di web browser itu ada berbagai macam fitur ya. Misalnya gini, saya klik Ctrl Shift I gitu ya. Maka dia akan muncul begini. Di sini ada application gitu ya. Ini ada web SQL, ada IndexedDB, ada local storage gitu ya. Ini ada macam-macam. Nah, ini ada data-data local storage yang bisa diakses. Nah, local storage ini adalah file lokal di dalam web browser. Yang bisa mengaksesnya adalah pemrograman di sisi klien. Jadi, pemrograman sisi server nggak bisa melakukan ini. Karena ini adalah data-data di lokal pengguna ya. Kemudian mengirimkan data ke server. Ya, mengirimkan data ke server, mengambil data dari server juga bisa. Tapi tidak bisa melakukan komunikasi langsung dengan database. Kalau mengirim data ke server ya artinya mengirim data ke server, kemudian nanti bahasa pemrograman sisi server misalnya PHP itu melakukan pemrosesan data, baru dimasukkan ke dalam database. Ya, prosesnya seperti itu. Jadi dari client-side programming itu nggak bisa langsung masuk ke dalam database. Demikian juga mengambil data, tidak bisa langsung dari client-side programming mengambil data dari database langsung. Harus lewat server-side programming, misalnya Node.js atau PHP, Ruby, Go, dan lain sebagainya, itu yang sudah saya jelaskan di atas. Oke ya. Nah, apa saja bahasa pemrograman di client-side programming itu? Salah satunya adalah JavaScript, TypeScript, ya, VBScript, Ajax. Yang paling terkenal adalah JavaScript, yang lebih baru adalah TypeScript. Dua bahasa itu yang biasa digunakan di sisi klien untuk membuat website itu menjadi lebih dinamis. Nah,
Kita akan coba itu. Saya akan pakai file yang sama ya, file yang sama ini. Ini filenya sebenarnya PHP ya, atau di index HTML aja nih. Nah ini. Client-side programming biasanya tadi saya bilang menggunakan bahasa JavaScript ya, JavaScript. Nah ini misalnya saya akan bikin alert gini ya. Nah ini ya. Ini saya sisipkan script di dalam halaman web page HTML ya. Kemudian saya panggil di tadi alamatnya adalah di my web index.html. Oke ya, ini hello JavaScript. Lihat ya, ini hello JavaScript. Kita buka source-nya. Di sini script-nya kelihatan. Hello JavaScript terlihat di dalam web browser. Ini adalah ciri-ciri dari bahasa pemrograman CC server. Nah, tadi saya bilang di awal perbedaannya adalah CC server, bahasa pemrograman CC server itu bisa diakses, bahasa programnya, kode programnya itu bisa dilihat secara penuh oleh pengguna. Sehingga misalnya kegunaannya adalah untuk melakukan yang bersifat dinamis ya, yang bersifat dinamis. Misalnya ganti warna secara dinamis, mengirim formulir secara dinamis, tidak perlu melakukan refresh halaman ya, dan lain sebagainya. Ya, lebih dinamis dia. Kita coba cari satu website yang misalnya di detik.com ya, detik.com. Coba ini di detik.com. Oke. Kita lihat di sini kalau dia ada. Nah, misalnya begini. Kita buka ya, kita buka source-nya. Nah, kita lihat di sini. Nah, lihat ini ada script ya. Ini adalah pemrograman sisi client ya, karena dia kodenya bisa kita lihat. Dia pakai JavaScript ya. Dia pakai JavaScript. Ini ada lagi. Oh, ini ada lagi. Ya, banyak sekali kode-kode program yang dilakukan di sisi klien ya. Sehingga websitenya terlihat dinamis sekali. Gitu ya. Ini terlihat dinamis sekali. Misalnya ini. Sisi server tidak bisa melakukan hal yang seperti ini misalnya. Ini kan namanya sticky ya, sticky right ini. Saya kasih contoh satu lagi pemanfaatan sederhana dari client-side programming. Misalnya begini, kita misalnya ya ada satu button gitu ya, ada button tes. Nah, saya kasih tes button, kemudian saya bikin function di sini. Nah, ini ya, alert. Oke. Nah, ini ya, di sini saya kasih on click. Ini ya, eventnya adalah on click. Saya panggil test button. Oke. Ya. Ini on click. Ketika diklik, dia memanggil function test button ya. Saya harap teman-teman sudah sedikit mempelajari tentang algoritma pemrograman ya, algoritma pemrograman ya. Ini salah satu dari algoritma pemrograman. Kita bikin function untuk memanggil sebuah perintah yang ada di dalam function tersebut. Jadi skenario-nya ketika kita klik test button, maka function ini akan terpanggil dan memunculkan alert OK. Skenario-nya begitu. Ya, kita tes dulu di sini. Oke ya, ini test button. Nah, ini OK, alert. Test button, OK, alert. Tidak perlu
berpindah halaman untuk melakukan interaktivitas yang lebih luas terhadap pengguna. Itu bisa dilakukan oleh client-side programming. Nah, itu dia client-side programming versus server-side programming yang akan membuat website kita menjadi lebih dinamis dan lebih powerful. Saya harap sesi ini teman-teman sudah punya gambaran ya tentang teknologi-teknologi yang akan kita pelajari untuk membangun sebuah aplikasi berbasis website. Di sesi berikutnya kita akan lebih dalam mempelajari tentang server-side programming atau pemrograman web di sisi server. Kita akan kupas detail dan secara global ya tentang PHP dan Node.js untuk membangun sebuah aplikasi web. Nantikan tutorial berikutnya.